Selamat menyaksikan. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya ingin membuka buku-buku itu, setiap kali saya ingin membacanya dengan khusyuk, selalu saja terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini, menghadapi buku-buku bisu itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka akan bergantian seperti tentara menjaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya harus belajar sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh terkunci sampai jadwal saya tidur tiba. Ini peraturan yang kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada para hadirin yang hadir di sini, untuk mengetahui bagaimana nasib saya di kamar ini. Saya bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk memotivasi diri saya agar saya khusyuk dan bersemangat saat belajar. Berbagai motivasi dari semboyan, pepatah, pantun, yang penyemangat belajar pun sudah saya kerahkan. Bahkan kritik tajam para pangkar mengenai bahaya kecanduan main HP pun sudah saya kerahkan. Kalaupun berhasil, cuma bertahan 10 atau 15 menit doang, lalu saya menguap dan tertidur lagi. Andai saja mengubah diri ini sebenarnya ceramahnya Mario Teguh, mungkin hidup saya tidak akan menderita seperti ini.
tidak terlihat di muka wajah saya, di sorot mata saya, di getaran suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting seperti anak-anak SMA monolog itu. Ini real, ini nyata. Andai saja penderitaan saya tuangkan ke buku puisi ini. Mungkin saudara-saudara yang membaca tidak akan sanggup tanpa menghentikan air mata. Apa saudara-saudara masih tak percaya bahwa saya menderita? Apa tidak terlihat bahwa saya sedang dibuli sepi dan dikepung kesedihan? Sekarang saya mau tanya, di antara para hadirin yang hadir di sini, siapa yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian para hadirin tanpa merasa hampa? Tidak ada kan yang mampu. Begitupun dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia adalah bagian terpenting di hidup saya, bahkan diri saya. Bayangkan, sejak kecil dialah yang telah menemani saya dikala semua orang sibuk dengan dunianya dan malas meladeni saya masih kanak-kanak tidak pernah guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam dialah yang selalu menemani saya tanpa keluhan apapun. Bertamasya kemanapun kita ingin mengunjungi taman-taman, dialah yang selalu menemani saya. Dia telah menyimpan nama saya dan semua memori saya di dalam dirinya. Dan saya telah menyiapkan kunci pembuka dan paspor pada dirinya di benak saya. Sungguh simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan saya lebih dekat dan nyaman dengannya dibanding dengan sesama. Makanya kenapa berpisah dengan dirinya meski sehari pun serasa bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa panjang berat jalan yang harus ditempuh untuk kembali bersamamu. Sejak saya mengenal menulis dan membaca, saya sudah menuliskan di dalam dirinya. Ryan. Iya, Ryan. Saya memang sering berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lain. Tapi apapun jenis mereka, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani tanpa kekurangan apapun. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi diri mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaan. Apalagi berganti pimpinan, bisa dibilang semakin baik atau semakin buruk mutunya. Jadi bagaimana sekarang? Apa sudah terlihat bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya dihadapi dengan dua keadaan secara bersamaan.
tahu, ayah dan ibu ingin saya maju dan berprestasi dalam bidang studi. Tapi di sisi lain, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup bersamanya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, dia sudah balik di dada saya dan saya tidur bersamanya. Kadang kalau saya tak mampu menanggung hidup padanya, saya ambil casingnya, lalu saya dekapkan seperti ini. Handphoneku. Kadang teringat pula saat-saat dramatis kami ketika dia lelah dan kritis. Saya begitu panik mencari chargerannya. Jangan mati. Handphoneku jangan mati. Tak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs dan menikmati menu-menu lezat yang ditawarkan. Dia telah membuat hidup kita amat mudah, simple, praktis, dan dia tidak akan membiarkan kita menunggu berlama-lama. Bahkan dia telah memberitahu kita dengan cepat dan lengkap tanpa kita harus mengerahkan tenaga. Bahkan kini ia sudah banyak sarana untuk menjaminkan kesejahteraan kita dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi bagaimana sekarang? Apa saya bisa berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan saya? Sementara itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan juga pikiran saya. Sementara kita hidup di zaman yang bergantungan dengan kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan menjadi fosil peradaban museum. Saya sebenarnya hampir pernah berhasil hidup bergantungan dengan sebuah handphone selain untuk hal-hal penting saja. Tapi di suatu malam saat saya memergoki ayah dan ibu duduk di ruang tamu begitu intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dihianati. Sejak saat itu kemampuan saya untuk berjauh-jauhan dengan handphone semakin menurun. Bahkan dia ada di kepala saya. Dia ada di jantung saya. Saya sudah terlalu salah mencintainya.